Sidang jamaah salat tarawih beserta salat sunnah witir yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Tapi malam ini rela atau tidak pasti kita akan melepaskan malam-malam terakhir Ramadan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Allah ciptakan kehidupan itu berpasangan. Ada saatnya pertemuan, ada saatnya kita harus berpisah. Dan tanda-tanda akhir Ramadan secara alam itu kelihatan ketika pohon pisang katanya sudah habis daun-daunnya, karena diambil orang untuk bikin burasa. Yang kedua, ketika daun bunga sudah habis daunnya juga, itu tanda. Tapi dalam tanda hakikat manusia, ketika tertanam rasa kecintaan itu semakin mendalam, itu pertanda bahwa sesuatu saat itu akan segera pergi. Segala sesuatu yang kita miliki seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita mampu mengakhiri perjalanan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita mampu menutup dengan yang indah. Sekalipun kita harus merasakan kesedihan ketika pintu-pintu kemuliaan, pintu keberkahan, bahkan pintu surga Allah sebentar lagi akan ditutup. Tapi saya berharap mudah-mudahan juga pintu perbatasan secepatnya juga dibuka. Karena ini menurut informasi kan pintu-pintu yang lain sudah dibuka, tapi pintu perbatasan masih ditutup sampai tanggal 17. Sekalipun sudah banyak juga yang lolos, ya kita berharap bukan persoalan itu intinya. Inti kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita insyaallah lolos dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena standar ukuran amal ibadah itu suksesnya kita di Ramadan, yang pertama tentu perjuangan kita yang utama. Yang sukses di Ramadan adalah yang sukses melaksanakan ibadah puasa. Nah, inti puasa sebenarnya kalau kita berbicara bagaimana perubahan pada diri orang yang berpuasa dan sudah melewati tahapan puasa, maka ulama mengiktibarkan, lihatlah bagaimana puasanya ular dengan ulat. Ular, huruf R terakhirnya, dengan ulat. Ulat itu T. Jadi hanya satu perbedaan. Tapi maknanya yang berbeda adalah kalau ular berpuasa, karena ular itu Bapak Ibu kalau ingin berganti kulit, untuk memperpanjang proses hidupnya ular itu mesti ganti kulit. Dan ketika ganti kulit, ular itu berpuasa. Cuma ular ketika berpuasa, selesai puasa sama, tetap namanya ular. Makanannya juga tetap sama, kelakuannya juga sama, tidak ada perubahan. Maka orang yang sesungguhnya sukses berpuasa adalah orang yang ada perubahan, seperti ulat. Ulat ketika berpuasa itu kan ada proses dari ulat kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Namanya berubah, makanannya berubah. Yang dulu makanannya kotoran, kemudian mengisap sari madu. Itu perbedaannya. Jadi orang yang berhasil di puasa Ramadan tentu ada perubahan pada dirinya. Kita berharap seperti itu Bapak Ibu. Jadi perjalanan kita kurang lebih 29 hari telah kita lewati. Besok insya Allah terakhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengalami perubahan. Paling tidak seperti berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Yang dulu jelek kelihatan, orang jijik melihat, tapi ketika dia sudah melakukan proses puasa, maka ulat itu menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan cantik sekali, sampai orang memperebutkan untuk dijadikan hiasan dan lain sebagainya. Yang jelas saya berharap mudah-mudahan tidak seperti kupu-kupu malam. Kan ada tuh namanya kupu-kupu malam. Saya tidak tahu dari mana sejarahnya itu istilah. Yang kedua, orang yang berhasil di Ramadan tentu adalah orang yang mampu menghidupkan qiyam.
Termasuk salah satunya adalah salat sunnah tarawih. Malam ini Bapak Ibu, rela atau tidak, kita harus melepaskan salat sunnah tarawih, pergi sesaat dan untuk kembali. Besok malam biar kita sogok Pak Imam, kita bayar ke panitia Amalia Ramadan untuk lanjutkan tarawih malam ke-31. Tidak ada yang terima kita. Tidak mungkin ini terakhir, malam terakhir kita di Ramadan 1442 Hijriah. Maka bersyukurlah kita yang mampu melewati tahapan dari malam pertama sampai malam terakhir ini. Dan hadisnya jelas, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama dengan puasa, man shoma ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan kita mampu meraih kedua-duanya. Yang ketiga, yang berhasil di Ramadan itu adalah orang yang masih mendapatkan malam keutamaan yang disebut dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kapan malam itu? Saya jujur Pak, mungkin pernah saya sampaikan tanda-tanda yang saya lihat secara alami. Ini pemahaman saya pribadi Pak. Itu kemungkinan kemarin Pak malam ke-27. Kenapa saya katakan demikian? Malam itu sempat turun hujan waktu kita tarawih, kemudian berhenti. Malam itu sejuk, tenang suasana. Dan setelah sholat subuh terbit fajar matahari, tidak warna merah tapi dia kuning keemas-emasan. Dan ketika cahaya matahari di siang hari itu memang bersinar, tapi kita tidak rasakan panasnya. Itu tanda-tanda alam. Maka beruntunglah orang yang mungkin menghidupkan malam kemarin 27. Tapi saya tidak mengatakan malam ini, siapa tahu malam ini juga turun. Ya wallahu alam. Ini kan hanya prediksi Pak. Kan prediksi tidak selamanya benar. Sama permainan bola, di atas kertas air. Pokoknya kalau dilihat permainan Persija dengan PSM, menang PSM. Tapi ternyata di lapangan Pak kalah. Nah, disogok kita. Itu yang saya tidak bisa kalau ada yang berbicara masalah itu. Tapi persoalannya ini Pak, kalau Allah kan tidak mungkin disogok. Jadi saya katakan inilah sebuah pertarungan kita. Jadi malam kemarin mudah-mudahan kita mampu mendapatkan, dan nilai keutamaannya sama dengan 83 tahun lebih. Maka bersyukurlah orang yang mampu mendapatkan keutamaan itu. Yang keempat, yang sukses di Ramadan itu adalah orang yang mampu mentadaburi Al-Quran, minimal membaca Al-Quran. Jadi tadi saya pimpin ada satu kantor Pak. Jadi pas tadi sore dia melakukan proses khataman Quran. Jadi semua karyawannya dikumpul lewat Zoom, kita khatam sama-sama mengkhatamkan Al-Quran. Jadi termasuk orang yang berhasil di Ramadan, orang yang mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Paling minimal kita mampu membaca Al-Quran. Yang terakhir di Ramadan, orang yang sukses dan berhasil adalah orang yang mampu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Salah satunya itu adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi kalau Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, beliau di penghujung Ramadan sangat istimewa sekali, karena beliau memperbanyak sedekah dan berbagi. Cuma kita umatnya Nabi Muhammad di zaman milenial sekarang, terkadang di penghujung Ramadan bukan banyak sedekah, lebih banyak belanjanya daripada sedekahnya. Makanya THR habis gara-gara belanja. Tapi ada enggak THR yang kita sisipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini bulan berinfak. Besok yang kebetulan membawa papa buka puasa, kalau perlu Bu, kasih yang terbaik besok. Karena biar hari Kamis kita membawa papa buka, pasti dia bilang pengurus minta maaf Bu, terlambat. Jadi besok buktikan. Kalau perlu yang sudah membagi masih mau besok buktikan bawa lagi. Kalau perlu kasih tahu jamaah sebentar habis sholat subuh, saya traktir semua di Parakat makan coto. Saya juga insya Allah siapa juga datang. Tapi kalau hari Kamis kita mau bawa papa buka,
Ya nak terima tonji pengurus, tapi nilai keutamanya pasti beda dengan besok hari terakhir. Inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan. Makanya saya bilang beruntunglah besok yang ditunjuk oleh pengurus panitia untuk membawakan buka puasa, sehingga insya Allah akan memberikan yang terbaik, menutup perjalanan ibadah puasa Ramadan dengan memberikan buka kepada orang yang berpuasa yang keutamanya sama dengan nilai orang yang berpuasa. Jadi bagaimana berhasilnya tidak Ramadan tergantung dari kita. Kalau saya kembali kepada Al-Quran, bolehlah kita buka surah Al-Imran ayat 134. Allah sampaikan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, tidak ada perbedaan. Makanya Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim Khalilullah kekasih Allah, bapaknya para nabi. Kenapa disebut Khalilullah? Dalam sejarah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu di saat dia lapang dan sempit sama. Setiap mau makan pasti cari orang. Nabi Ibrahim terkadang menangis, Pak, kalau makan tidak ada orang yang temani makan. Kalau kita sekarang Pak menangis kalau ada yang temani makan. Memang beda Pak. Jadi kalau mau seperti Khalilullah Ibrahim, jadilah manusia yang dermawan. Dan yakin tidak ada orang Pak yang miskin, jatuh bangkrut dan kekurangan hanya gara-gara memberi. Kita bisa lihat sumur Zamzam Pak, air Zamzam. Sekalipun tahun ini masih tanda tanya Pak, apakah bisa berangkat jamaah haji. Di sana Pak dulu kan waktu normal 5 liter jatahnya orang Pak, umroh dan haji. Berapa juta penduduk dunia dari segala penjuru dunia berangkat ke tanah suci. Itu air Pak Zamzam, kalau mau dipikir mengering kira-kira Pak. Jamaah haji 1 kali 1 tahun, tapi umroh kan setiap bulan. Tapi sampai detik ini air Zamzam itu tidak pernah surut Pak. Dan itulah tanda, salah satu tanda kiamat itu akan terjadi ketika Zamzam sudah berkurang debit airnya. Ya, sama dengan kita manusia Pak. Di sini kan ada sumber mata air yang tidak pernah kering, yang di kerongkongan kapan kering. Itu kehidupan akan segera berakhir. Maka inilah sumber Zamzam juga. Jadi itu salah satu tanda Pak, ambil pelajaran. Tidak pernah akan kering seseorang kalau suka berbagi dan memberi. Makanya kata Rasul, bal yasdad, bertambah, bertambah dan bertambah. Cuma ini berat karena terkadang datang iblis dia bilang, kurang misal. THR mu cuma 2 juta, kau kasih masuk di masjid 500, tinggal 1,5, dan cukup kau keliling di Sofi di Malpatakukan. Tantangan memang, tapi inilah orang yang berhasil, yang mampu membuktikan keyakinannya di hadapan Allah. Wal kazibin al ghaid, Allah sampaikan dalam Ali Imran ini adalah orang yang mampu menahan dan mengendalikan dirinya termasuk amarahnya, sekalipun marahnya itu adalah benar dalam kebaikan. Bahkan dia dalam kebenaran bisa marah, tapi dia mampu mengendalikan. Maka kata Ali, orang yang kuat itu bukan yang mampu mengalahkan musuhnya, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu, sekalipun dia benar, dia sebenarnya posisinya untuk marah, tapi dia mampu menahan marahnya itu. Ini yang berat Pak. Kita saja di Makassar Pak, biasa, tapi tidak semua orang. Dia yang salah lebih duluan dia marah daripada kita. Coba kalau di pinggir jalan itu Pak, dia tompi yang ngotot, dia tompi yang dulu marah. Jadi saya bilang kalau diladeni orang seperti ini, ikut tompi seperti dia. Jadi memang tantangan luar biasa. Tapi orang yang sesungguhnya berhasil itu yang mampu mengendalikan dirinya. Kemudian wal afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan sesamanya sekalipun pernah difitnah, dizalimi dan disakiti, karena dia yakin Allah Maha Pengampun, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka sekali lagi hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sukses di Ramadan, yang berhasil meraih kemenangan, tentu yang sudah berjuang dengan semaksimal mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak berjuang bisa menang. Sama tadi disampaikan in analog ketika bermain pingpong, tidak mungkin penonton yang menang, tapi yang menang pasti pemain. Nah kalau kita penonton di Ramadan, makanya saya pernah sampaikan di sini Pak,
Kalau ada orang Pak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'am wa antum bi khair minal aidin wal faisin, padahal dia cuma penonton. Puasanya mungkin hanya berapa hari di dalam Ramadan. Bahkan datang di masjid Pak cuma sekadar numpang buka puasa. Kalau buka puasa setelah itu pulang nih, nah bawa lagi sandal dan orang pulang. Baru paling hebat mengucapkan minal aidin pasal status. Nah, saya bilang orang kita tulu-tulu. Orang mimpi nggak pernah berjuang, baru menang. Mesti yang menang. Makanya orang yang pantas bertakbir di hari besok malam adalah orang yang sudah berjuang. Kenapa takbir yang dikumandangkan? Kenapa bukan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Kita bertakbir dulu Pak, membesarkan, mengagungkan Allah, baru kita la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat takbir diumpamakanlah ketika bayi yang lahir dari rahim seorang ibu yang diasankan Pak. Makanya ini Ramadan sebenarnya kita dikandung. Di bulan ke-9 masuk 1 Syawal kita dikeluarkan oleh Allah. Maka yang kita ucapkan adalah takbir memuji kebesaran Allah. Itulah yang kita dengungkan sejak malam 1 Syawal sampai setelah sholat Idul Fitri. Berbeda ketika Idul Adha. Kalau Idul Adha kan sampai 3 hari di belakangnya hari tasyrik, mengagungkan dan membesarkan keagungan Allah. Tapi di Idul Fitri sampai terbenamnya matahari di 1 Syawal itu sudah disunahkan lagi bertakbir. Jadi kita sambut takbir itu bergema, insya Allah paling bagus lagi Pak ketika pergi sholat Idul Fitri. Lain jalan yang kita lewati pergi, lain jalan yang kita lewati ketika pulang. Jadi bisa mutar Pak. Jadi yang dari sana bisa masuk Petarani, baru mutar sampai Deng Surab, baru masuk di sini. Pulang bisa lewat Cendrawasih, pulang ke sini. Contoh, maksud saya kita cari keutamaannya. Karena kenapa? Ternyata Pak di sepanjang jalan perjalanan yang kita lewati berbaris malaikat Pak memuji kebesaran Allah, mendoakan orang yang melangkahkan kaki ke tempat sholat Idul Fitri. Maka kenapa Rasulullah menyampaikan kepada para perempuan sekalipun yang haid, tolong datang. Makanya disunahkan memang biasanya di lapangan. Tapi sekarang kondisi kan tidak memungkinkan Pak. Jadi di masjid tadi sudah disampaikan, jadi sudah diatur posisinya. Usahakan perempuan juga, apalagi sekarang Pak sebenarnya perempuan itu tidak ada masalah, sekalipun dia berhalangan bisa datang di masjid duduk. Kan sekarang ada halan Pak sampai tidak menetes. Kan kenapa dulu dilarang? Yang dikhawatirkan jangan sampai menetes. Karena dulu belum ada lauret dan Somtex. Dulu di zaman Rasulullah. Sekarang kadang ada Maxi, ada Wing, macam-macam mereknya. Jadi tidak ada masalah, silakan datang. Tidak usah sholat, tapi cukup dengarkan khutbah. Karena kata Rasul, orang yang datang duduk mendengarkan khutbah Idul Fitri, maka sesungguhnya dia mendapatkan keutamaan ibadah sholat Idul Fitri. Tapi sebaliknya kalau ada orang sholat Idul Fitri baru lari pulang tidak dengarkan khutbah Idul Fitri, itu orang yang tidak mendapatkan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Maka kita dianjurkan setelah sholat, ketika khatib naik ke atas mimbar, tunggu dia sampai selesai baru kita pulang. Nah kita kebanyakan belum baru naik assalamualaikum takbir, lari semua jamaah. Padahal kita ini kan mengejar keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hadirin, mudah-mudahan panjang umur Ki. Besok insya Allah saya mau titip pesan berbagi Pak. Baca Ki Al-Fatihah 7 kali di penghujung Ramadan sebelum berbuka puasa. Kemudian mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita masih disempatkan dan dipertemukan oleh Allah Ramadan tahun depan. Surah Al-Fatihah sebelum azan maghrib. Jadi sebelum berbuka, karena kalau maghrib kan selesai Pak, lewat di Ramadan. Jadi kita tutup dengan indah dengan membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah juga tidak dihafal, alhamdulillah. Kalau itu juga tidak dihafal, nah itu terlaluan kalau itu Pak. Baca Al-Fatihah 7 kali. Kenapa 7 kali Ustaz? Allah ciptakan kehidupan ini dari 7 hari kan Pak, dalam 1 pekan. Bumi kan 7 lapis, langit 7 lapis, surga dan neraka pun tingkatannya 7. Nah makna 7 itulah yang terkandung dengan dalam surah Al-Fatihah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat. Jadi baca Ki Al-Fatihah paling istimewa menurut guru ta ketika wa iyyaka nasta'in
di situ berhenti sejenak berdoa. Wa iyyaka nasta'in, kan di situ permintaan Pak. Baru kita lanjut setelah ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin 7 kali. Sesuai dengan apa yang menjadi hajat tak. Mudah-mudahan satu, diterima amal ibadah Ramadan tak tahun ini insyaallah, dan Allah masih panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Karena kemarin Pak, baru-baru kan saya pas mau naik ceramah Tarwih, saya dapat WA-nya dari Prof. Jalaluddin Rahman, salah seorang juga Ustadz Mubalik selama ini, almarhum Tengku Zulkarnain Pak, salah satu juga ulama ya, sekalipun terkadang kontroversi dan lain sebagainya, beliau juga rajin berdakwah. Dipanggil oleh Allah Pak pas menjelang waktu berbuka puasa kemarin, dan menyusul lagi tadi Sapri pelawak. Jadi yang ada minatnya pelawak, hati-hati Ki, karena ini sama dengan Ustadz, karena Ustadz di Ramadan ini kan di Makassar 2 itu Pak. Nah, menyusul Tengku Zulkarnain, jadi Ustadz banyak tuh yang gemetaran. Tapi saya berharap mudah-mudahan saya masih panjang umur. Ya, yang memang jiwa pelawak hati-hati Ki juga, karena saya ini pelawak sudah mendahului. Tapi saya berharap mudah-mudahan kita mampu mengucapkan kalimat takbir dan sangat indah, dan kita menutup perjalanan Ramadan dengan kunci meraih kemenangan, dan insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan sertifikat penghargaan piagam yang sangat istimewa yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun, yang tentu balasannya adalah kenikmatan dunia dan keselamatan akhirat. Makanya dalam Al-Quran selalu disampaikan, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan Ramadan menuntun kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Inilah madrasah kehidupan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita berhasil dan lolos melewati ujian itu. Karena 2 itu Bapak Ibu, kalau tidak lulus berarti gagal, dan yang lulus berarti itu yang sukses. Makanya saya kunci terakhir, PSM kalah dengan Persija di awal Ramadan. Tadi Pak Haji katakan disogoi, mudah-mudahan kita tidak kalah dengan Ramadan, tidak kalah di bulan Ramadan, asalnya kita sogok juga Ramadan. Kan tidak mungkin kita sogok di Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum illa man atallaha biqalbin salim. Kita sempurnakan dengan membaca subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.